Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Wasan. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu saja sehat-sehat dan semuanya baik bersama-sama dengan Papa, bersama-sama dengan Mama. Kita semuanya, Mr. Wasan harapkan kalian dalam keadaan baik-baik semuanya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan lagi suatu cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Cerita ini Mr. Wasan baca. Mr. Wasan membacanya dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, ceritanya adalah waktu itu Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dan Tuhan Yesus sedang bercerita. Tuhan Yesus sedang mengajarkan firman Tuhan. Sama seperti kadang Mr. Wasan juga begitu kan? Bercerita dengan kalian, menceritakan firman Tuhan. Dan banyak sekali orang-orang yang mau mendengarkan dengan baik. Sama seperti anak-anak sekarang mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, firman Tuhan yang Mr. Wasan sampaikan. Mereka sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh percaya mendengarkan firman Tuhan. Dan dari pagi, siang, sampai sore ternyata mereka mendengarkan dengan baik. Akhirnya waktu menjelang sore Tuhan Yesus akhirnya selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk menyeberang ke Danau Galilea. Nah, anak-anak, Danau Galilea itu kan berupa ada airnya, karena danau itu ada airnya. Mereka akhirnya kalau menyeberang danau harus naik perahu. Mereka akhirnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk naik ke perahu. Untuk apa? Menyeberang ke Danau Galilea. Menyeberangi Danau Galilea. Wow, mereka akhirnya naik ke perahu itu satu persatu dan akhirnya mereka sekarang menyeberangi danau itu. Wow, waktu itu danaunya lagi tenang, suasananya enak. Kemudian Tuhan Yesus mulai terasa ngantuk. Tuhan Yesus akhirnya tidur di bawah perahu tersebut. Tuhan Yesus menidurkan dirinya karena apa? Adik-adik, anak-anak semuanya. Karena Tuhan Yesus sudah kecapean waktu itu dan Tuhan Yesus ingin istirahat sejenak di dalam kapal itu. Akhirnya Tuhan Yesus benar-benar tidur. Tuhan Yesus terlelap di dalam tidurnya. Nah, waktu Tuhan Yesus tidur, lihat apa yang sedang terjadi. Ketika Tuhan Yesus tidur itulah tiba-tiba yang tadinya itu suasananya enak, suasananya air danau itu cuma pelan-pelan mendorong, kemudian ada angin yang kecil mendorong perahu mereka berlayar, tetapi sekarang berubah. Tiba-tiba ada petir yang begitu besar, suaranya begitu besar, ada hujan berderas, kemudian gelombang lautnya itu sangat tinggi, dan kemudian ada kilat, sinar itu membuat mereka ketakutan. Wow, mereka kebingungan, mereka takut kalau perahunya itu terguling. Dan mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka ada yang murid-murid Tuhan Yesus, ada yang memegang tiang dari perahu tersebut. Mereka ketakutan. Tuhan, aduh bagaimana ini ya? Aduh bagaimana ini? Lihat, ada air dari danau itu yang masuk ke dalam kapal. Kita akan tenggelam ini. Bagaimana Tuhan? Akhirnya anak-anak mereka datang kepada
Tuhan. Salah seorang muridnya itu langsung berusaha gitu ya untuk narik perahunya, narik layarnya dan datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, "Guru, guru, mengapa engkau tidur? Ayo tolong kami mau binasa, kami mau mati ini karena mau tenggelam kapal ini." Pertanyaannya adik-adik, anak-anak semuanya, apakah mereka telah mati? Apakah mereka di dalam akan tenggelam, menjadi tenggelam? Nah, sama seperti kita semuanya anak-anak. Kita seringkali takut yang berlebihan, padahal ada Tuhan Yesus. Kadang kita takut gelap, kadang kita takut waktu ada hujan, waktu ada petir, waktu ada kilat, waktu ada banjir. Kadang kita takut gelap kan? Anak-anak juga ada yang takut gelap. Siapa yang takut gelap? Nah, ingat, ada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita takut gelap, kita bisa berdoa. Nah, siapa lagi yang takut hujan? Siapa lagi yang takut dengan hujan badai? Kemudian ada petir yang sampai membuat kaget kita kadang. Nah, mari anak-anak, ketika kita menemui itu semua, kita datang kepada Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus itu. Waktu kita sekarang ini sedang menghadapi virus corona, kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa lagi berjalan-jalan, bermain-main di luar, maka kita bisa menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Panggil Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ternyata bangun dan mengatakan, "Mengapa kalian kok takut?" Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat mereka ketakutan dan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kalian takut? Dan dengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Suatu mujizat yang terjadi. Tuhan Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah." Kepada siapa, anak-anak? Kepada angin, kepada badai, kepada gelombang laut yang besar itu. Tuhan Yesus menghardik, Tuhan Yesus memerintahkan untuk berhenti. Lihat apa yang sekarang terjadi. Angin yang tadinya besar sekarang kembali tenang. Tadi ada kilat, tadi ada begitu banyak hujan, tadi ada gelombang yang tinggi, sekarang menjadi surut kembali, menjadi tenang kembali. Angin, air, petir, semuanya tunduk taat kepada Tuhan. Demikian juga saat ini, Tuhan juga akan meneduhkan, Tuhan juga akan memulihkan kita semua dari virus corona. Kalaupun Tuhan mau, Tuhan pasti bisa untuk menghentikan penyebaran dari virus corona ini. Ketika kita mau percaya, ketika kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya anak-anak, Tuhan Yesus menegur para muridnya itu. "Mengapa engkau tidak percaya aku?" Sama seperti kita. Kita harus mau percaya kepada Tuhan dan kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini, atas angin, atas laut, atas danau, atas badai topan, atas kegelapan, atas penyakit. Semuanya Tuhan menguasainya. Nah, anak-anak, akhirnya mereka semua melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Bagaimana dengan kita semuanya, dengan anak-anak? Ayo, kita mau menyerahkan segala ketakutan kita, kegelisahan, kesedihan hati kita saat ini kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menghibur, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak menjadi takut lagi, kita tidak menjadi khawatir lagi. Ada Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 4 ayat 41.
Bunyinya demikian, bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi, Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu mau percaya kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Kami mau Tuhan menolong kami untuk mencegah penyebaran virus corona di dunia ini. Tuhan tolong kami agar kami tetap memiliki tubuh yang sehat. Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit terkena virus corona. Berkati untuk sekolah kami, berkati untuk keluarga kami, untuk papa mama di dalam bekerja, berkati juga untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Ketemu lagi dengan Mr. Wasan minggu depan. See you. God bless you all. Bye.